Selamat pagi semuanya. Selamat pagi E1. Yang kelas D siapa yang kelas D? Yang kelas D. Biasanya semangatnya kelas D bagaimana? Boleh kita tulangkan ke semua teman-teman E1 kita semua? Bisa? Oke, kelas D? Kurang kompak, sekali lagi. Kelas D? Oke, semuanya E1 bisa ya? Kita ulang sama-sama ya. Dengar ya apa kata-katanya ya. E1? Waduh, ini masih pagi kok sudah dahsyat gitu ya. Oke. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang diberikan kepada saya hari ini untuk dapat sharing ya bersama-sama teman-teman sekalian. Kalian di sini bayar saya, jadi saya harapkan partisipasi penuh. Ya, partisipasi penuh itu berarti mendengarkan dan menjawab kalau ditanya. Bisa? Bisa. Oke. Terima kasih yang buat video ini, teman-teman kalian semester 1 juga sangat passion dari tugas YouTube-nya. Boleh berdiri yang bikin videonya. Siapa? Baru beberapa hari yang lalu. Silahkan berdiri. Kelas berapa? Berapa? Ya, tepuk tangan untuk teman-teman kalian ini. Ya, ini calon-calon pengusaha entrepreneur sukses. Ya, mereka mau untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi kalau kita hadir di sini untuk mendengarkan sharing saya juga akan mendengarkan sharing kalian nanti sedikit. Kita berlatih bersama, berpartisipasi. Yang kedua, saya harapkan kalian bisa tekor. Tekor itu berarti terbuka, kosong, dan rendah hati. Kalau kita mau belajar banyak, maka kita harus tekor. Karena kalau pikiran kita tertutup, hati kita tinggi, tidak mau mengerti, maka kita tidak akan belajar apa-apa. Betul? Jadi saya minta semuanya untuk terbuka, kosong, dan rendah hati. Semua distraksi-distraksi, gangguan-gangguan, BlackBerry, Galaxy Tab, Nokia, dan apapun itu, laptop, dan segala macam, untuk dimatikan, dimasukkan ke tas dalam waktu 1 jam mendatang. Bisa? Kenapa? Karena kalau itu masih nyala dan vibrate, waktu kita terima message, kita penasaran. Kalau kita penasaran, kita baca, kita nggak bales, nggak enak. Jadi tolong dimasukkan ke tas, ya, dimatikan. Nanti 1 jam lagi kita nyalakan lagi. Oke? Jadi ini tekor, terbuka, kosong, dan rendah hati. Oke? Yang ketiga, kita harus action. Apa itu? Coba dibacakan. Apa itu? Ini apa? Sama-sama masih pagi yang barusan datang. Action. Action. Ya. Ayo, enggak mulai-mulai nanti kalau enggak ada action. Saya kasih insentif deh. Siapa yang mau angpau ini? Angkat tangan. Siapa yang mau angpau ini? Siapa yang mau angpau ini? Saya hitung 5, 4, 3, 2, 1. Namanya siapa? Jamie. Selamat datang Jamie. Ini contoh entrepreneur sukses. Kenapa? Action. Saya mau angkat tangan saja. Saya. Ada segini banyak orang, teman-teman. Saya punya cuma 1 angpau. Bagaimana saya membagi? Jadi Jamie datang ke sini untuk action. Ini contoh action. Banyak dari kita bilang mau, ingin, hanya di mulut saja, tapi waktunya action, diam, enak, duduk,
nyamannya kursi auditorium ini, ya kan, gitu ya. Jamie, saya tanya, kamu mau angpau ini? Saya tanya sama kamu, mau kamu jual nggak angpaunya? Tidak. Oh, tidak mau dijual. Ada yang mau beli nggak? Hah? Nggak ada. Aduh. Berarti harus belajar banyak nih untuk menjadi entrepreneur. Seorang entrepreneur itu harus berani ambil risiko. Kalau ini bisa dijual 1 juta, kira-kira kamu mau atau enggak? Mau sekarang 1 juta. Wah, ini entrepreneur lagi nih berarti. Kalau bawa duit 1 juta dia mau. Oke, tepuk tangan dulu untuk Jamie. Terima kasih ya. Oke, jadi itu bahwa seorang entrepreneur harus berani action. Jamie, tolong jangan dibuka dulu, nanti saja setelah keluar dari auditorium, oke? Ya, hari ini kita akan bicara sales today, entrepreneur tomorrow. Seorang entrepreneur yang sukses harus bisa memulai dari menjual dahulu, apapun itu. Ya. Sales itu menjual, entrepreneur itu wirausaha atau pengusaha. Paling tidak seorang entrepreneur tersebut bisa menjual ide briliannya. Oke. Kalau tidak bisa menjual, meskipun kita mau, susah karena kita tidak bisa meyakinkan orang. Oke. Ini gambarnya apa? Gambarnya apa? MotoGP. MotoGP yang lagi hot, juaranya dunia siapa sekarang? Siapa? Stoner, Pedrosa, Rossi, Lorenzo. Oke. Kira-kira untuk menjadi seorang Lorenzo yang juara dunia, kalau memang dia juara dunia saat ini, dia perlu latihan atau enggak? Perlu. Pernah jatuh atau enggak? Pernah patah tulang atau enggak? Nah, ya. Jadi pasti pernah merasakan jatuh, pernah merasakan patah tulang, pernah merasakan gak enaknya naik motor. Tapi waktu dia jatuh, patah tulang dan segala macam, apakah dia bilang ke pelatihnya, "Oh, naik motor lagi"? Enggak ya. Kalau kalian mahasiswa dikasih tugas, jawabnya apa? "Oh, tugas lagi", gitu ya. Ya. Tapi kalau mau jadi pembalap kelas dunia atau orang yang sukses, nggak ada ceritanya gitu ya. Gawat itu. Oke. Ini pembalap sukses. Seorang entrepreneur sukses, kalian masuk ke sini, ya. Universitas Ciputra, apapun alasannya, kalian sudah masuk ke suatu lingkungan yang mindsetnya harus seorang entrepreneur. Karena sesuai dengan tagline-nya UC, creating world class entrepreneur. An entrepreneur should have passion. Passion itu hasrat, gairah, nafsu. Passion, tidak harus selalu seks loh ya. Ya, bagaikan seseorang cowok yang sedang jatuh cinta atau seorang gadis yang jatuh cinta sama cowoknya, itu mempunyai passion. Rumahnya jauh dimanapun, kapanpun. When I miss you, I will come to you. Tidak peduli lagi flu, lagi demam atau apa, kalau bisa saya datang. Itu namanya passion. Nah, seorang entrepreneur biasanya terhadap pekerjaannya mempunyai passion yang seperti itu. Kalau belum seperti itu, berarti belum cukup kuat passionnya. Dan seorang entrepreneur selalu set dream and goals, bukan have. Set, bukan have. Karena everybody have goals. Semua have itu diberikan dari orang tua, dari gurunya, dari adiknya, dari kakaknya. Have goals. Nih, kamu kalau orang jadi sekolah harus jadi orang sukses. Ada goalnya? Ada. Tapi bukan di-set dari dalam diri kita sendiri. Seorang entrepreneur sukses harus set goals. Oke?
Karena kalau set berarti kita yang mau. Willing to work hard and do the work smart. Creative and innovative, always seek risk. Selalu mencari risiko, tetapi mengkalkulasikan juga. Tidak hanya mencari risiko konyol. Okay? Never give up, resilient, persistent, sincere, and wholehearted. Ikhlas. Mengerjakannya dengan tulus, dengan gembira. Nah, seorang entrepreneur itu sebelum jadi entrepreneur, dia harus mengerti bagaimana cara menjual apapun itu. Pak, ngapain Pak? Jadi entrepreneur itu kan pengusaha. Kita kan bisa bayar orang, ya betul. Tapi apakah orang tersebut gak perlu kita ajari apa maunya kita? Kalau kita sendiri tidak pernah melakukan, bagaimana kita mau mengajar orang walaupun kita punya uang? Oke. Dan mengerti risikonya, seperti seorang pembalap yang tahu bahwa saya ini pembalap bisa ditabrak orang atau nabrak orang. Seorang entrepreneur tahu risikonya, dia bisa rugi itu bisa uang, bisa waktu, bisa tenaga, bisa kehilangan teman, best friend, or even family. Oke. Ini entrepreneur. Ya. Ini apa? Apa ini? Petinju. Job description-nya petinju apa? Ninju. Job push, gitu kan ya? Nah, itu job description-nya petinju, ninju. Tapi apakah ada petinju yang nggak mau latihan tinju? Ayo latihan. Males masih tidur dulu. Itu namanya petinju mau cari mati. Benar nggak? Disuruh latihan tinju, nggak mau latihan. Kira-kira seorang petinju waktu ikut pertandingan memulai satu ronde, teng, cep, cep, dus, ditonjok 10 kali. Nonjok belum, ditonjok 10 kali. Ada nggak waktu pertandingan kalian lihat petinju balik ke cornernya? Pelatih, gua kok ditonjokin sih, padahal gua kan petinju. Ada nggak yang kayak gitu? Ya ada kan ya. Jadi kalau kita jadi mahasiswa yang mau jadi pengusaha, waktu diberikan tugas sama fasilitatornya, kok banyak sih, kok nggak selesai sih, kok berat sih, kira-kira nanti bisa jadi pengusaha sukses gak? Bisa. Jadi kita harus tahu job description-nya kita ini apa dan resikonya kita ini apa. Oke. Sales, resikonya apa? Ditolak. Lainnya dibohongi. Lainnya apa itu? Tidak laku, ya itu sama ditolak, dibohongi, rugi. Terus apa lagi? Bangkrut. Tuh, sales kok bisa bangkrut? Sales ya nggak bisa bangkrut, pengusaha mah bangkrut. Sales rugi, dikerjai orang, betul ya? Dibohongi orang, ditolak orang, dihindari orang. Ini resiko sebagai seorang sales waktu kita menjual. Biasa atau nggak biasa? Biasa, no problem. Jadi kalau kita mau jadi entrepreneur sukses, kita mau mulai dari seorang sales. Kalau pertama kali kita menawarkan produk-produk kita atau ide-ide kita atau jasa kita ditolak, dibohongi, dikerjai, dihindari orang, itu biasa atau nggak biasa? Apa? Coba, ini yang sebagian masih tidur atau bagaimana nih? Saya udah ngomongnya keras banget kok. Jawabannya biasa. Hah? Biasa atau nggak biasa? Biasa. Oke. E1? Dahsyat. E1? Dahsyat. Oke. Dahsyatnya belum kompak nih. Job description-nya apa? Mencari kontak baru, mencari prospek baru, bertemu dengan prospek sebanyak mungkin. Ya,
find out, mencari tahu kebutuhan prospek tersebut itu apa. Karena kalau dia nggak butuh, maka tidak akan bisa nyambung frekuensinya. Berarti kalian salah tempat, salah prospek. Contoh, misalnya kalian sales mobil Mercy, tapi jualnya di kampung, bisa laku atau enggak? Mercy bagus nggak? Semua orang tahu kan? Tahu. Tapi jualnya di kampung, bisa laku nggak? Susah. Susah laku. Kenapa kok susah? Karena kalian nggak tahu kebutuhannya. Sepeda motor aja dia belum punya, atau mungkin masih butuh sepeda motor, kok ditawarin Mercy. Jadi kita harus tahu kebutuhannya itu apa. Tolong BlackBerry-nya dimatikan. Saya tidak mengharuskan kalian di sini. Kalau kalian nggak cocok dengan cara saya, boleh keluar dan tidak mengurangi absensi, tapi juga tidak mengganggu temannya yang lain. Oke? Tahu kebutuhan prospek dan harus tahu feature, advantage, dan benefit dari produk tersebut. Tahu ya, feature, fitur, advantage, keunggulan, dan manfaat dari produk tersebut. Kalau yang jual aja nggak tahu, bagaimana kita meyakinkan prospek kita? Jelas ya? Dan karena kita tahu feature, advantage, benefit, dan tahu kebutuhannya, maka kita bisa menawarkan solusi kepada prospek. Statusnya kalian apa? Apa? Mahasiswa, student. Boleh nggak status student, mindset entrepreneur? Boleh ya? Status student nggak harus mindset student loh ya. Karena mindsetnya student seperti ini. Duit